Banjir yang merendam pemukiman Bidara Cina, Jakarta Timur Selasa pagi mulai berangsur surut. Ketinggian air yang sebelumnya mencapai 2 meter lebih, kini surut menjadi 50 hingga 70 cm. Banjir di pemukiman warga di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur Selasa pagi mulai berangsur surut. Ketinggian air saat ini menjadi 50 hingga 70 cm. Banjir ini surut secara perlahan pada waktu subuh tadi, meski demikian warga belum bisa membersihkan rumahnya dan aktivitas warga masih terganggu lantaran air masih menggenang. Sejak minggu kemarin, pemukiman warga terendam banjir dengan ketinggian yang bervariasi mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Hal serupa juga terjadi di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan. Banjir yang menggenangi pemukiman warga di RW 7, Kelurahan Rawajati ini juga mulai surut. Ketinggian air saat ini hanya berada di kisaran 10 hingga 50 cm. Sebelumnya wilayah ini terendam banjir setinggi 1,5 hingga 2 meter akibat luapan Sungai Ciliwung. Hampir seluruh RT di RW 7 Kelurahan Rawajati terendam banjir, namun sebagian besar warga memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Baik pemirsa, semoga memang warga yang terdampak banjir saat ini memang sudah tidak banjir lagi sehingga mereka dapat beraktivitas dengan normal ya, Fandi ya. Ya betul, dan kita lihat apakah siang ini masih ada genangan atau masih ada titik banjir di beberapa kawasan di ibu kota. Kita sapa rekan-rekan kami, ada Yosefina Damaris di Rawajati, Jakarta Selatan, Vito Erlangga di Pejaten Timur, dan di Samora di Kebonpala, Jakarta Timur. Kita ke Yosefina Damaris terlebih dulu di kawasan Rawajati. Yosefina, sepertinya masih ada genangan di sana. Bagaimana kondisi di sana lebih lengkapnya? Silakan. Juga Lofi, benar, memang banjir masih menggenangi kawasan ini. Lokasinya tepat ada di RW 07 Kelurahan Rawasari, Jakarta Selatan. Tapi tadi diinformasikan bahwa banjir di kawasan ini sudah mulai surut. Ketinggiannya tadi disebutkan sekitar 10 cm hingga 50 cm. Itu untuk lokasi yang paling dekat dengan Sungai Ciliwung yang posisinya ada di dalam, di bagian belakang. Untuk proses evakuasi sudah tidak lagi dilakukan hari ini, sehingga aktivitas yang terlihat dari tadi pagi hingga saat ini adalah warga yang tengah membersihkan rumah mereka ataupun tempat tinggal mereka dari sisa banjir dan juga lumpur, tadi dibantu oleh petugas PPSU Kelurahan Rawajati. Banjir menggenangi kawasan ini sejak Minggu siang kemarin dikarenakan curah hujan yang tinggi di kawasan Bogor menyebabkan bendung Katulampa siaga 3 dan nampaknya hingga ke wilayah ini. Bahkan kemarin ini ketinggian banjir di kisaran 1,5 meter hingga 2 meter. Untuk proses evakuasi dan juga distribusi makanan mau tidak mau harus dilakukan dengan bantuan perahu karet. Sebenarnya ada beberapa posko yang didirikan di sini. Ada dapur umum, posko utama di Kelurahan Rawajati dan juga posko di RW 07 sendiri. Tapi yang mengungsi hanyalah warga yang tidak memiliki rumah dengan lantai 2. Sisanya warga sebagian besar memilih untuk mengungsi. Setidaknya ada 6 RT di RW 07 ini yang terdampak begitu, 200 lebih kepala keluarga. Dan untuk kondisi cuaca di sini, Fandi dan juga Lofi, memang sempat mendung, tadi gerimis beberapa kali, tapi memang tadi disebutkan bahwa sederas apapun intensitas hujan yang terjadi di wilayah Jakarta memang tidak akan berpengaruh ataupun tidak akan menyebabkan banjir di kawasan ini. Yang dikhawatirkan adalah hujan dengan intensitas tinggi di kawasan Bogor ini yang membuat ataupun yang dikhawatirkan bagi warga yang ada di sini. Fandi dan juga Lofi. Semoga memang hari ini tidak kembali hujan deras di wilayah ibu kota. Terima kasih. Ada Yosefina. Selanjutnya ada Vito Erlangga di kawasan Pejaten Timur. Bagaimana di kawasan Pejaten, Vito? Ya, baik Lofi, Fandi, dan pemirsa, dapat kami laporkan untuk situasi terkini di Kelurahan Pejaten Timur sendiri. Banjir masih menggenang sekitar 1 hingga 1,5 meter. Dan saat ini untuk aktivitas warga sendiri, mayoritas mereka warga yang rumahnya sudah tidak terendam banjir, saat ini tengah melakukan pembersihan dari lumpur sisa banjir. Proses pembersihan sendiri dibantu oleh petugas PPSU dan petugas pemadam kebakaran
Kelurahan Pejaten Timur, yang mana dapat kami informasikan bahwa memang dari total 7 rukun warga yang terdampak akibat banjir, saat ini hanya 4 rukun warga saja yang masih terendam banjir akibat luapan Kali Ciliwung, yaitu RW 5, RW 6, RW 7, dan RW 8, tempat di mana saat ini saya melaporkan. Dan memang berdasarkan keterangan dari pihak kelurahan sendiri, memang RW 8 ini memang yang cukup paling terdampak dari luapan Kali Ciliwung. Dan saat ini total data terakhir berdasarkan data terakhir yang kami terima pukul 10 waktu Indonesia Barat, setidaknya sebanyak 28 kepala keluarga atau 107 jiwa saat ini masih mengungsi di sejumlah titik-titik pengungsian yang sudah disediakan oleh kelurahan seperti masjid, kemudian musola terdekat, dan kemudian beberapa warga juga saat ini masih bertahan mengungsi di tempat kerabat. Kembali ke Anda. Baik, itu di kawasan Pejaten Jakarta Selatan. Kita bergeser ke Jakarta Timur kembali, ada di Kebonpala, Disa Amora. Sepertinya Anda berada di pengungsian. Bagaimana kondisi di sana, Disa? Ya, baik Fandi dan Lofi, saya berada di salah satu pengungsian yang sudah disediakan, yakni di SD Kampung Melayu 0102, dan di sini terdapat sekitar 283 jiwa yang mengungsi, kemudian disediakan sekitar 8 ruangan untuk tempat tidur. Kemudian beberapa bantuan yang sudah disalurkan menurut para pengungsi, diantaranya seperti matras, kemudian juga makanan 2 kali sehari, serta juga masker dan hand sanitizer. Tapi tentu ini yang juga menjadi perhatian Fandi dan Lofi, yang masih sangat disayangkan adalah tidak sedikit yang masih tidak mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan tidak memakai masker, bahkan juga masih banyak yang berkerumun. Menurut petugas, mereka sudah berupaya untuk terus mengingatkan kepada para pengungsi untuk selalu mematuhi protokol kesehatan walaupun berada di tempat pengungsian. Selain itu, Fandi dan Lofi, kami tadi juga sudah menilik ke lokasi banjir. Memang masih ada yang banjir, yakni di sekitar RW 04, RW 05. Ketinggian banjir di sana dari 30 cm hingga 150 cm. Dan juga warga masih banyak yang nekat untuk berenang dengan bantuan tali yang terpasang, mengambil barang-barang mereka yang bisa diselamatkan. Memang tidak semua juga mengungsi, masih banyak juga yang memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka, dikarenakan mereka merasa lebih nyaman dan juga lebih aman karena adanya pandemi COVID-19. Sementara di dataran yang berada di dataran tinggi, tadi kami juga sudah menyusuri, sudah banyak rumah yang banjirnya ini sudah surut, dan mereka saat ini aktivitasnya tentu tengah membersihkan rumah mereka. Dan di Kampung Melayu ini, Fandi dan Lofi, terdapat sekitar 917 kepala keluarga alias 2.850 jiwa yang terdampak banjir, dan hanya sekitar 202 kepala keluarga saja yang memilih mengungsi. Di antaranya ada 5 tempat pengungsian yang disediakan, di antaranya yakni di masjid dan juga di sekolah. Dan tentu ini juga menjadi perhatian dan harapan kita bersama agar banjir di kawasan DKI Jakarta ini cepat surut, dan tentunya diharapkan baik dari pemerintah dan juga warga untuk bekerja sama menanggulangi bencana banjir ini. Demikian Lofi dan Fandi, kami kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Disa Amora dari kawasan Kebonpala. Sebelumnya ada Vito Erlangga di Pejaten dan juga ada Yosefina di Rawajati. Tetap jaga kesehatan dan berhati-hati di kawasan banjir, rekan-rekan. Terima kasih.